أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tinggi terbangnya si burung balam, lebihlah tinggi si burung elang. Siapa tadi yang tak jawab salam? Mudah-mudahan terompahnya hilang. Amin. Sungguhlah enak mancing di kolam, lebihlah enak mancing di kali. Ibu-ibu yang tak jawab salam, aku doakan suaminya nikah lagi. Amin, kata apa-apa. Daun salam, daun tomat dimasak dalam kuali. Salam pertama kurang semangat, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berkah ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Betul? Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini sehat? Alhamdulillah. Tetapi ucapan syukur itu tak cukup dengan alhamdulillah. Kenapa? Karena syukur itu bukan hanya di bibir saja, tetapi hadirnya kita pada malam hari ini adalah salah satu wujud rasa syukur kita bahwasanya kita masih golongan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid, apa nama ini? Itulah pokoknya. An-Nur, cahaya. Desa Tanjung Kuyo, Masya Allah. Ya. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Desa, para aparat, para nenek mama, tokoh masyarakat, terkhusus bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Harapan kita tak banyak. Harapan kita hanya mengharapkan keberkahan dan keredoan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau kita berbicara tentang Ramadan, maka kita akan berbicara tentang puasa. Dalam Al-Quran kita semua sudah hafal ayatnya, Al-Baqarah 183. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal
yattaqun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil siapa, Pak? Orang beriman. Allah panggil orang beriman. Jadi wajar saja kalau Ramadan tahun lalu ataupun Ramadan tahun ini masih banyak yang kita nampak di siang hari. Jam 2, jam 3 siang hari ada orang laki-laki, kulitnya bersih, badannya kekar. Kalau ditengok umur masih umur 25 sampai 30 tahun, masih muda. Tapi kalau kami nampak Ustaz, orang itu tidak berpuasa Ustaz. Apa boleh tidak berpuasa Ustaz? Boleh. Tapi ada syarat. Ya. Apa syaratnya kalau kita tidak berpuasa? Yang pertama, kalaulah kita nampak besok siang jam 2, jam 3, umur 23 tahun, ototnya besar pula, kuat angkat sawit, ya, tapi tidak berpuasa, berkemungkinan yang pertama bukan orang Islam. Ya. Kerja tak ada, kerja cuma main HP di rumah, cuma nyapu-nyapu, tapi tidak berpuasa. Berkemungkinan dia itu orang non-Islam atau orang non-Muslim. Kalau hari siang besok kita nampak orang-orang umur 20, 30, 40 tahun, ya, ototnya besar, kuat, tapi dia tidak berpuasa, siang hari dia merokok. Siang hari minum kopi pula. Nampak oleh kita usia masih muda, ya, tidak ada halangan. Laki-laki kan tidak ada halangan, tidak pernah haid, Pak, ya. Tidak halangan, usia masih muda, tapi kalau dia tidak berpuasa, berkemungkinan yang kedua, berkemungkinan dia masih anak-anak. Ya Bu, perhatikan suami ibu. Kalau suami ibu usianya 20-30 tahun ataupun 40 tahun, tidak ada bekerja, sehat saja, tidak ada halangan, ya, dia seharusnya sanggup berpuasa, tetapi tidak berpuasa, berarti ibu dapat suami anak-anak. Itu yang kedua. Kalaulah siang besok kita nampak orang yang masih muda 20, 30, 40 tahun, badannya sehat, ya, orang kaya, tidak ada halangan, tidak ada, dia bukan seorang musafir, tetapi dia tidak berpuasa. Berkemungkinan yang ketiga, jangan-jangan pasien rumah sakit jiwa. Ya. Jadi Bapak Ibu, puasa itu wajib bagi orang yang beriman. Maka oleh karena itu tidak ada alasan kalau kita tidak berpuasa, ya, tidak ada alasan. Maka oleh karena itu Allah hanya memanggil yang sanggup mengerjakan puasa hanyalah orang-orang yang beriman. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, siapa mereka orang yang beriman? Betul? Bu, Assalamualaikum. Ibu-ibu beriman? Enggak ada suaranya dong. Ibu-ibu beriman? Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini beriman apa tidak, Pak? Ibu-ibu beriman apa tidak? Semua kita yang hadir pada hari ini beriman apa tidak? Kata siapa? Kata siapa ibu beriman? Kata awak. Itu namanya ngaku. Sama halnya kalau ambo sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak kenal sama Pak Zukri, bupati kita. Kenal, kan? Tapi Pak Zukri kenal lah sama bapak ibu.
ulun tontu leh. Kalau ambo kenal, ya alhamdulillah. Ya, kami pernahlah satu di acara partai pernah. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita mengaku sebagai orang yang beriman. Maka siapa mereka orang yang beriman? Dijelaskan di dalam Al-Quran. Orang yang beriman itu kata Allah, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman itu yang pertama wajib percaya dengan yang gaib. Wajib percaya. Bapak Ibu percaya tidak hari ini selain kita manusia ada hadir makhluk gaib? Percaya? Percaya tidak? Makhluk gaib itu tidak ciantu, you know. Percaya ada malaikat di sini? Termasuk malaikat Israel. Siap-siaplah bego. Ya. Apakah kita percaya sesudah hidup ini ada namanya kematian? Apakah Bapak Ibu percaya sesudah dunia ini ada namanya akhirat? Apakah Bapak Ibu percaya adanya dosa, adanya pahala? Pernah nampak dosa? Pernah nampak pahala? Tapi kenapa kita percaya? Karena ada sedikit iman di hati kita. Ya. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu Bapak Ibu, itu diolok-olok oleh orang kafir. Ya. Karena peristiwa yang mustahil, tidak masuk akal sehat. Tapi kita wajib percaya. Itu dia orang beriman. Maka orang beriman itu wajib percaya dengan yang gaib. Ya, wajib kita percaya sesudah kehidupan dunia ini pasti ada yang namanya kematian. Betul? Kita semua pasti ibu-ibu pasti, orang kaya, orang miskin, ibu-ibu, bapak-bapak, ustadz, ya, mati kita semua. Kalau ndak ibu-ibu yang duluan mati, saya belakangan. Ya, kalau ndak saya yang belakangan, ibu-ibu yang duluan. Siap? Tapi siap tak siap, Pak, kita pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya? Kan ada syairnya tuh. Bila Israel datang memanggil, apa lagi? Di pembaringan seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta. Apa lagi saya lupa lagunya. Ya. Nggak ada lagi gunanya harta kalau kita sudah kita semua pasti mati. Hal yang pasti maka harus kita persiapkan. Itu yang pertama. Mati itu adalah gaib. Maka orang yang beriman wajib percaya dengan yang gaib. Yang kedua, siapa mereka orang-orang yang beriman? Orang yang beriman itu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kalaulah hari ini kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita wajib mendirikan solat. Jangan mengaku beriman saja tapi tidak solat, itu namanya panduto. Kalau siku panduto ya namanya, Pak. Kalau bahasa Indonesia kan pembohong tuh gitu.
Ya, jangan hari ini banyak orang mengaku, Ustaz, saya ini orang beriman, Ustaz. Ustaz, saya ini orang baik, Ustaz. Saya ini mengikuti perintah Allah. Saya ini mengikuti perintah Rasulullah. Tapi ketika azan berkumandang, hayya 'alal shalah. Azan berkumandang, ini cuek aja. Ya. Apalagi kalau puasa-puasa gini, kau tengah hari pula kan, donga azan zuhur. Bekolah. Dijagolah dek bini kita, bang semayang lah bang. Bekolah. Rupulah azan sekali lagi. Hayya 'alal falah. Rupanya lah azan maghrib. Semayang zuhur tinggal, sembahyang asar tinggal, sembahyang maghrib tinggal, apalagi sembahyang tarawih yang wajib aja tinggal, apalagi yang sunat. Ya, maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu azan itu panggilan sayang dari Allah, panggilan cinta kepada Allah. Ya, kalau bahasa kitanya Bapak Ibu, wahai orang-orang di sekitaran Masjid An-Nur, kata Allah, datanglah kalian kasihku. Bahasanya seperti itu, bahasanya seperti itu. Datanglah kalian ke sini, kata Allah. Untuk apa wahai Allah, kata kita? Ya, karena saya sayang sama kalian, kata Allah. Maka kalau kalian datang ke sini, kalian juga sayang kepada saya. Untuk apa wahai Allah? Agar semua apa yang kalian cita-citakan terkabul, agar semua apa yang kalian inginkan dikabulkan oleh Allah. Maka jawabannya hayya 'alal falah, agar kalian sukses, agar kalian bahagia, agar kalian mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai kebahagiaan di akhirat. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kita tidak percaya dengan Allah. Ya, karena pahalanya tidak nampak. Andaikan pahala itu nampak Bapak Ibu, ya, andaikan pahala itu nampak, siapa yang hadir pada malam hari ini solat Isya berjamaah, ya, maka Allah akan beri uang 1 juta rupiah. Kira-kira ini masjid ramai apa tidak? Ramai apa tidak? Penuh, jadi sempit masjidnya ya. 1 juta sembahyang Isya 1 juta. Ya. Dapat 1 juta. Jadi pahala itu tidak nampak, dosa itu tidak nampak. Maka bagi orang yang beriman, dia tetap mendirikan solat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai gara-gara puasa kita tidak solat. Kadang banyak alasan gini Pak, kenapa nak semayang yuang? Angek mak. Kenapa nak semayang? Mak nak nengok, awak kan lagi puasa. Loyo mak. Gara-gara puasa tidak solat, jangan. Maka oleh karena itu jangan sampai tinggalkan solat. Lalu selanjutnya, siapa mereka orang-orang yang beriman yang akan sanggup melaksanakan ibadah puasa, yang akan sanggup melaksanakan perintah Allah, yang akan sanggup melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka orang yang beriman yang ketiga, kata Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu tidak pelit, betul? Mana suaranya kok? Orang beriman itu tidak kikir, betul? Orang beriman itu nampak dia orang susah, hati dia gelisah, betul? Bukan senang dia nampak orang susah, syukurlah miskin. Nah, ada seperti itu. Nampak orang begitu, mampu hilang copet. Tidak seperti itu orang beriman, ya.
dia akan merasa dirinya merasakan yang dirasakan oleh saudaranya. Itu orang beriman. Maka Bapak Ibu, walaupun sebenarnya kita ini hakikatnya pelit, ya, kita ini manusia ini Bapak Ibu hakikatnya pelit, karena kita keturunan Qabil, betul. Anak Nabi Adam itu ada dua, ada namanya Habil, ada namanya Qabil. Habil ini seorang peternak, ternaknya banyak luar biasa, itu Habil. Sedangkan si Qabil seorang petani, segala jenis sayuran dia tanam. Tetapi ketika Allah menyampaikan, wahai anak Adam, berikan infak kalian, wahai anak Adam, berikan zakat kalian, maka Habil memberikan zakat terbaiknya berupa onta yang sangat bagus. Itu Habil. Lalu apa yang dilakukan oleh Qabil? Qabil memberikan infaknya, zakatnya berupa sayur-sayuran yang olah busuk-busuk, Pak. Kok sayur pucuk ubi, kok pucuk ubi yang tak layak dimakan. Kok memberikan lado dia, bagi lado yang olah berulet-ulet ketek-ketek tu, ulet lado tu. Model itu. Seperti itulah Qabil memberikan kepada Allah, ya. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kita ikut keturunan Qabil, karena Habil sudah mati dibunuh oleh Qabil. Tetapi Bapak Ibu, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia membawa ajaran Islam ini sehingga Islam sampai pada hari ini. Begitu hebatnya Rasulullah. Siapa yang memberikan satu, maka dia akan mendapatkan 10. Itu di luar Ramadan. Ketika di Ramadan, siapa yang memberikan satu, Allah ganti 100 bahkan 1000 kali lipat. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kami ingin mengajak kepada Bapak Ibu, mari sama-sama kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam yang di Sumatera dan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kira-kira Bapak Ibu mau bersedekah? Bapak Ibu mau bersedekah? Lagak ketek-ketek suaranya. Ini kalau lah sedekah-sedekah aku lagak hilang suaranya. Bapak Ibu siap bersedekah? Masya Allah, takbir, takbir. Masya Allah. Baik, untuk keberkahan sedekah kita pada hari ini, kami persilahkan tim untuk menjalankan infaknya, dan mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah.